aku di sini mau membuka dulu sebelum sesi kita dengan Mbak Dini untuk membahas terkait dengan performance marketing atau mungkin digital marketing ya. Nah, teman-teman, jadi di sini aku mau minta waktu teman-teman sebentar untuk kita kenalan dulu lah. Jadi kenalannya bukan hanya sama aku, tapi juga kenalan nih sama Hactivate. Nah, jadi eh, mungkin ada teman-teman yang di sini udah tahu Hactivate atau mungkin ada yang belum tahu Hactivate ya. Nah, jadi Hactivate itu merupakan lembaga pelatihan yang bergerak di bidang teknologi informatika. Jadi memang di sini kita itu ingin mentransformasi pemula ataupun yang udah punya experience baik di bidang IT ataupun non IT untuk nanti bisa menjadi talenta digital dan juga yang udah siap bekerja gitu. Dan juga mungkin aku lanjut di Hacktivate itu kita udah punya total kurang lebih 4.000 student yang bergabung. Dan dari 4.000 student itu udah ada sekitar 2.100 yang menjadi lulusan Hacktivate gitu. Dan dari yang lulus juga itu udah ada 2.000 yang ditempatkan atau mendapatkan pekerjaan, teman-teman. Dan juga setelah kita riset dan juga kita ngobrol lagi sama alumni-alumni kita, alumni dari Hacktivate itu hampir 85% itu mengalami atau mendapatkan salary increase per tahunnya. Dan juga ini mungkin teman-teman ada yang udah tahu juga atau mungkin ada yang belum tahu. Average salary dari alumni kita itu start from 9,5 juta per bulannya, teman-teman. Nah, jadi tadi sempat aku info ya kalau kita itu lembaga pelatihan dan juga sebenarnya teman-teman kita itu ada 4 macam program atau kita bilang 4 macam program. Pertama, mungkin di sini teman-teman bisa lihat ada full time program. Nah, full time program kita ini per sekarang udah ada 5 sebenarnya. Kita udah ada tambahan satu lagi yaitu mengenai UI UX. Jadi yang pertama itu ada full stack JavaScript, ada full time data science, ada Golang, ada performance marketing, dan juga yang terakhir itu yang baru yaitu UI UX. Nah, terus ada lagi kita itu online course. Jadi online course itu banyak banget materinya atau pilihan-pilihan materinya banyak banget teman-teman baik dari yang non IT ataupun IT itu banyak. Terus juga kita ada namanya part-time program juga. Nah, kalau part-time program ini juga kita sifatnya ada yang private dan juga ada yang terbuka untuk umum gitu. Jadi untuk pilihan materinya pun juga ada yang IT semacam misalnya teman-teman pernah tahu React atau mungkin tahu Python atau mungkin tahu HTML CSS, nah itu juga ada. Nah, untuk yang non IT juga sama ya, teman-teman. Kita juga ada kayak misalnya project management dan juga yang lainnya. Nah, tadi aku juga sempat mention teman-teman kalau misalnya kita itu pengen lulusan Hacktivate itu yang udah siap kerja. Nah, selain siap bekerja, kita juga ada layanan, yaitu layanan karir namanya teman-teman, di mana kita membantu untuk seluruh alumni kita itu mendapatkan pekerjaan. Dan saat ini kita udah bekerja sama dengan kurang lebih 870 perusahaan, atau biasa kita sebutnya itu hiring partners. Nah, hiring partners ini adalah perusahaan-perusahaan yang memang bekerja sama dengan Hacktivate untuk menerima lulusan kita. Mungkin aku lanjut lagi. Nah, mungkin ini sedikit info aja kali ya, nggak perlu panjang-panjang, teman-teman. Jadi, kebanyakan student kita itu memang didominasi oleh pria. Jadi, kalau untuk yang cewek mungkin masih sedikit. Dan untuk latar belakang edukasinya juga itu hampir 71% itu teman-teman mempunyai lulusan atau udah sarjana gitu. Tapi untuk posisi pekerjaan itu alumni kita memang lebih atau didominasi atau lebih banyak itu di bagian software engineer ya gitu. Dan balik lagi terkait pendapatan bulanan nih teman-teman. Jadi
memang sekitar 56% alumni dari Hacktivate itu memiliki pendapatan mulai dari 8 juta hingga 12 juta per bulannya. Nah, mungkin untuk pembukaan info-info terkait Hacktivate cukup itu dulu teman-teman. Nanti setelah teman-teman mengikuti workshop dari Mbak Dini, nanti aku akan balik lagi buat teman-teman dan pastinya aku ada penawaran menarik nih buat teman-teman. Jadi aku minta juga buat teman-teman bisa stay sampai akhir supaya nanti aku bisa spill terkait penawaran menarik dari Hacktivate itu seperti apa. Oke? Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja memasuki inti acara kita pada hari ini, yaitu technical workshop dari Mbak Dini. Oke, mungkin kepada Mbak Dini saya persilakan, Mbak. Silakan. Iya, terima kasih Kak Jessica. Terima kasih juga buat tim Hacktivate sudah menginisiasi acara ini. Acara malam ini tidak akan terjadi kalau nggak tim Hacktivate yang merencanakan dan juga mengumpulkan kita semua. Terima kasih juga buat teman-teman waktunya di hari Jumat malam yang harusnya teman-teman mungkin kayak hangout atau misalnya mau sama teman, tapi kalian semua ada di sini. Jadi mudah-mudahan aku bisa menyampaikan satu atau dua insight yang sekiranya bisa membantu teman-teman semua untuk makin kreatif ataupun makin sharp dalam konten marketing gitu. Oke, ini aku bisa share screen kan ya? Jessica bisa di off dulu biar aku bisa share screen. Bentar, coba aku. Nah, oke. Yep, terlihat kan ya? Oke, hari ini menunya adalah kita ngomongin powerful content marketing to attract virality. Ini banyak banget yang udah nanya ke either itu kebanyakan di Twitter sih kayak Kak gimana caranya biar viral gitu. Dan kayaknya gara-gara banyak banget sekarang kayak dalam tanda kutip ya gampang banget buat viral. Akhirnya banyak banget perusahaan ataupun PR dari bos untuk bisa nggak viral gitu. Jadi seolah-olah itu udah jadi KPI baru gitu dalam bikin konten. Dan akhirnya buat kita tuh jadi kayak bingung sebenarnya cara bikin viral tuh kayak gimana sih? Kok aku kok orang-orang kayak gampang tapi buat aku tuh ngekereknya susah banget gitu. Nah, di sini aku akan bawa satu insight, satu tapi mendalam banget. Jadi nanti kita bisa deep dive ke sana dan aku akan kasih beberapa contohnya dan juga nanti ada beberapa um, pertanyaan kali ya. Aku akan minta teman-teman buat tulis di kolom chat. Tapi sebelumnya, aku juga pengen tahu nih teman-teman yang hadir di sini udah pernah belum ditanya atau jadi KPI gitu sama bos kayak virality tuh mau dong bikin konten viral terus sebenarnya apa aja yang bikin jadi kok kayaknya susah banget ya bikin konten viral. Mungkin nanti obstacle-nya apa kita bisa coba untuk bahas di sini. Oke, sebelumnya mungkin buat teman-teman juga belum tahu, aku perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, nama aku Dini. Aku sekarang domisili di Bali. Dulu itu sebenarnya kalau orang-orang di digital marketing tuh biasanya dari Ilkom, kalau nggak dari PR gitu kan. Tapi aku datang dari kimia murni. Nah, tapi kenapa aku uh, ke kimia murni? Karena sebenarnya aku suka analisanya. Ternyata aku suka data, aku suka angka, aku suka analisa kenapa suatu hal bisa terjadi gitu dan ternyata aku juga suka menulis jadi itu semua yang aku masukkan menjadi satu dan akhirnya aku pas berkarir itu banting setir ke digital marketing gitu jadi makanya karir-karir aku di digital marketing kebanyakan memang berkutat sama angka, data, dan analisa gitu. Jadi suka banget namanya bedah-bedah. Kenapa sih konten ini kok bisa jadi viral? Kenapa sih
konten yang ini kok campaign-nya bagus banget, kenapa brand yang ini kok bisa jadi populer dan segala macam. Jadi aku suka untuk ngebedah itu semua gitu. Jadi aku udah 13 tahun di digital marketing, jadi 10 tahun pertama itu aku lebih banyak ke konten marketing, konten and community lebih tepatnya. Jadi juga banyak banget berhubungan sama customer, sama user juga, bagaimana cara mereka pakai produknya dan segala macam. Dan itu nanti akan aku bahas juga di sini. Lalu 3 tahun terakhir aku spesialisasi di influencer strategi. Jadi sebenarnya kontennya nggak cuma konten buat brand aja, tapi juga konten buat influencer itu kayak gimana juga aku juga suka bedahnya gitu. Nah, tapi sekarang aku independen sebagai kreatif content consultant dan juga full time content creator. Jadi aku makin banyak lagi bereksperimen sama konten-konten kreatif dan apa namanya ngebantuin banyak brand ataupun UMKM juga untuk nge-sharpen apa strategi konten mereka gitu. Oke. Sebelumnya kalau misalnya ada yang mau apa namanya nanti di screenshot ada sesuatu hal yang insightful yang menurut kalian wah ini tuh aku baru tahu atau misalnya ini menyentil hatiku gitu ya. Mau di screenshot terus abis itu di share boleh banget. Kalau di Twitter share aja mention aku di @dinikopi13 nanti akan aku repost atau di Instagram itu di @dinikopi. Jadi nggak pakai 13-nya. Nah, nanti uh, kalau misalnya ada juga yang mau bertanya lebih lanjut misalnya, itu juga mungkin bisa connecting sama aku di kedua sosial media yang ini. Oke. Nah, pertanyaan paling sering ditanyakan, Kak, aku mau viral, gimana caranya? Atau kayak misalnya sesuatu yang ngomong kayak, oke, ini viral sih, ini kreatif sih gitu. Kayak misalnya uh, Cimehong atau Mbak Cete atau Mas Tenu gitu kan. Itu viralnya sampai cross platform. Orang-orang sampai cosplay sampai akhirnya jadi tren sosial media sendiri gitu. Tapi salesnya ada di mana gitu. Karena kadang-kadang brand itu nggak cuma pengen viral, tapi juga pengen ada konversinya jelas. Either itu ke followers, ke sales ataupun ke customer acquisition gitu. Tapi sebelum nyampe ke sales atau nyampe ke customer acquisition, itu kan sebenarnya gimana caranya kita biar brand kita diketahui dulu oleh publik. Makanya viral itu menjadi sebuah mungkin sekarang udah kayak target baru ya kalau apa-apa tuh pengennya viral terus gitu. Ini kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang kayak komen di sini, um, saya tim lead di Gmar, tapi masih belum bisa generate konten viral. Nggak apa-apa, Kak Michael. Emang itu agak-agak tricky. Jadi mesti mesti butuh A/B testing dulu. Bahkan aku yakin brand-brand kayak Optika Lunet ataupun Tenu ini bukan A/B testing pertamanya. Mungkin dia udah pernah, bahkan waktu pas aku bikin thread ini, untuk Optika Lunet tuh dia udah coba beberapa strategi. Jadi aku nge-scroll TikTok dia sampai bawah, dia udah coba beberapa strategi konten dan itu belum bisa viral. Sampai akhirnya pas dia udah dapat kuncinya ada di mana, baru dia bisa nge-crack, oh ini dia formula viral aku. Begitu juga sama Mas Tenu. Tenu ini kan sebenarnya brandnya udah lama banget ya. Tapi dulu tuh kontennya biasa banget gitu. Cuma sekarang akhirnya jadi lebih bagus. Jadi sebenarnya kalau sekarang masih kayak kok susah banget viral, nggak apa-apa. Mungkin perlu A/B testing beberapa kali sampai akhirnya kita nemu kuncinya ada di mana gitu. Eh susah viral karena segmentasinya sangat uncommon. Oke, soal niche ya. Aku justru punya, nanti akan aku breakdown lagi. Justru segmentasi yang uncommon itu adalah cara cepat untuk jadi viral. Jadi semakin niche sebuah konten, itu viralnya seharusnya gampang banget. Asal bisa menyentuh satu hal. Nah, satu halnya itu apa nanti akan aku bahas. Gitu. Karena agak susah kalau misalnya kita mau nge-grab semua segmentasi
semua orang, terus akhirnya mau jadi viral, itu malah makin susah karena orang nggak relate biasanya. Oke, kata Kak Mei, relate banget brandnya mau sales mulu, padahal awareness di audiens aja masih tiarap. Iya, karena sales tidak akan terjadi kalau awareness masih belum bisa. Nanti aku juga bahas soal funnel marketing, kenapa awareness itu pertama kali penting. Nanti ada bahas A/B testing nggak ya? Nanti akan aku kasih beberapa contoh. Oke, nah sebenarnya salah satu hal yang bisa bikin mereka berdua viral, seperti yang tadi udah aku sempat spill ke Kak Michael, adalah gimana caranya supaya si brandnya itu memiliki niche target. Kalau kalian perhatiin, brand kayak Aqua itu susah banget viralnya. Awareness-nya dia bisa terbentuk. Pertama, karena dia brand lama. Kedua, karena dia pakai semua channel media. Nggak cuma digital marketing. Dia pakai baliho, pakai IO, pakai PR, pakai segala macam. Dia jadi 360-nya jalan semua, makanya dia bisa jadi brand awareness-nya tinggi. Distributornya juga kencang, gitu kan. Tapi kalau misalnya mengandalkan digital marketing aja, mungkin agak susah untuk Aqua viral. Kalau kalian perhatiin, ada nggak campaign atau konten Aqua yang benar-benar viral tuh nggak ada. Kecuali kemarin pas dia kolaborasi sama Ada Apa Dengan Cinta Kedua. Nah, itu baru viral banget. Tapi selain itu, kalau dia nggak menempel kemana-mana susah. Kenapa? Karena Aqua itu target audiensnya gede banget. Siapapun dari mulai anak-anak sampai ibu, sampai kakek nenek, sampai pelajar, milenial, Gen Z, segala macam minum Aqua. Jadi kalau misalnya segmentasinya terlalu luas, malah susah banget buat viral. Semakin niche, semakin target marketnya uncommon, itu semakin gampang banget buat viral. Jadi pertanyaan pertama sebenarnya kalau mau viral harus tahu dulu siapa target market buat brandnya. Tapi target market dari brand itu bisa jadi berbeda dengan target market konten dari brandnya. Jadi misalnya kayak Aqua tadi, misalnya dia target market secara bisnis itu semua umur, semua generasi gitu kan. Tapi ketika konten udah bisa masuk ke konten, dia tiba-tiba ada campaign sama Ada Apa Dengan Cinta Kedua, dia pasti mengerucutkan niche-nya menjadi orang-orang dengan umur tertentu, domisili tertentu, pekerjaan tertentu. Dan itu yang dia refleksikan di semua konten sosial medianya. Jadi, kalau misalnya punya brand, bisa dibedain tuh antara target market bisnis sama target market buat konten. Itu bisa jadi dua hal yang berbeda. Nah, target market yang kita akan breakdown di sini adalah lebih ke ini ya, lebih ke konten sosial media ya. Karena nanti akan bahas soal framework bikin kontennya. Contohnya berbeda adalah misalnya kayak gini. Ini Bank Mega. Bank Mega itu juga sebenarnya hampir sama kayak Aqua. Pertama dia kompetitornya banyak. Bank kompetitornya ada di mana-mana. Bank juga secara fitur satu dengan yang lain hampir sama. Jadi kalau bisa dibilang, Kak, aku susah viral gara-gara produk aku nggak terlalu punya pembeda. Sebenarnya secara produk nggak apa-apa, tapi secara konten bisa dibuat bedanya, bisa dibuat niche-nya. Dan akhirnya Bank Mega ini membuat niche baru, membuat konten baru yang dia akhirnya ngebikin yang namanya Megamin TikTok Universe. Yang aku apa namanya tebak di sini ini memang untuk milenial sama Gen Z. Jadi dia emang bikin konten tuh emang buat anak muda yang cuma di TikTok doang. Bahkan konten dia di Facebook sama konten dia di Twitter itu beda banget. Jadi bisa sampai se-niche itu untuk TikTok doang gitu. Uh, jadi emang bisa dibedain. Terus misalnya kayak Scarlett. Scarlett tapi menurut aku adalah contoh brand yang secara bisnis dan juga konten itu hampir sama. Jadi kalau misalkan perhatiin Scarlett itu bahkan di sosial medianya namanya Scarlett Whitening. Terus udah gitu semua kontennya pasti ada untuk mencerahkan, untuk memutihkan dan apa ya kayak kulit tuh lebih lebih cerah gitu.
Jadi dia positioningnya tuh jelas banget dari awal. Walaupun ada banyak body care lain, ada banyak brand lain untuk lotion, tapi satu positioning dia yang dia mau niche itu adalah untuk memutihkan. Jadi semakin niche dan juga spesifik itu akan semakin enak buat kita bikin kontennya. Ataupun kalau misalnya ada yang bilang, Kak, eh, apa namanya, produk aku tuh bukan bukan barang, bukan jasa, tapi tempat, misalnya restoran. Bisa nggak ya juga niche? Bisa banget. Contohnya ini, jadi aku sempat banget lihat salah satu kafe di Denpasar, itu namanya Kunudani. Dia itu selalu kasih konten, itu dia selalu ngomong bahwa dia adalah coworking space. Jadi walaupun ada banyak banget kafe yang ada di kota itu, yang kopinya bahkan mungkin lebih enak, kopinya lebih murah, mungkin tempatnya lebih PW, atau misalnya makanannya lebih beragam, tapi dia dari awal tuh positioningnya jelas. Dia bilang, kalau kalian mau ke Kunuda ini, itu adalah emang buat coworking space. Jadi ketika misalnya pas aku datang ke sana pun, emang banyak banget orang-orang yang sana buat kerja. Gitu. Jadi kalian pikirin produk yang lagi kalian pegang sekarang, ada nggak sesuatu yang spesifik yang bisa digunakan untuk akhirnya kita jual uh, ke audiensnya. Kalau nggak ada, caranya gimana? Ini aku mau breakdown caranya gimana. Contoh, misalnya, ini aku ada contoh di mana uh, ini ada satu produk. Ini kenapa produknya nggak sama ya? Maksudnya nggak common karena aku pengen kasih tahu bahwa sebenarnya ini bisa apply ke brand manapun. Jadi nggak cuma misal produk kalian makanan ataupun jasa ataupun misalnya B2B ataupun apa namanya FMCG, tapi yang kayak gini juga bisa gitu. Formula ini tuh bisa banget masuk ke semua brand. Jadi ada satu kartu namanya Explorasa. Nah, dia itu adalah kartu untuk yang ada pertanyaan gitu. Pertanyaan misalnya buat couple gitu. Kayak misalnya pertanyaan-pertanyaan deep talk buat couple. Nah, kalau aku perhatiin di konten sosial medianya dia, uh, konten-konten dia itu selalu ngomongin soal couple gitu. Soal couple umur 17 sampai 25 tahun yang ingin mengenal satu sama lain di awal relationship mereka. Jadi ngomonginnya soal itu terus. Tapi menurut aku ini nggak terlalu dalam. Kenapa? Karena mungkin kompetitor mereka akan nyasarin hal yang serupa. Dan aku lihat memang banyak banget kartu-kartu sejenis yang emang ngomonginnya kontennya kapal lagi, kapalnya kapal muda lagi, segala macam. Jadi menurut aku, ya apa pembeda produkmu sama produk yang lain? Karena sebenarnya orang yang akan beli produkmu adalah orang yang benar-benar butuh. Nah, di sini aku uh, propose, aku propose gimana caranya kita bisa nge-tweak dia untuk bikin satu target audience baru yang lebih niche, misalnya gitu ya. Misalnya dari sini, target audience sama dia, kita taruh gimana caranya cari yang lebih dalam. Yaitu adalah, aku nge-propose target audience baru adalah pasangan suami istri yang baru nikah 5 tahun pertama. Udah jarang ngobrol satu sama lain karena sama-sama kerja. Jadi, kalian bisa melihat beda. Ini sama-sama kapal. Tapi couple-nya, kalau ini couple umur 17 sampai 25 tahun, sedangkan ini mungkin umur-umur 25 sampai mungkin 35 tahun lah gitu kan. Yang baru nikah di 5 tahun pertama. Ini jadi makin spesifik gitu. Terus udah jarang ngobrol satu sama lain. Jadi makanya mereka butuh kartu ini buat kayak, aduh aku bingung nih mau ngomong apa karena tiap hari ketemu misalnya gitu. Dan mereka jarang ngobrol juga gara-gara sama-sama kerja. Jadinya nggak punya waktu gitu kan. Jadi kenapa ini? Karena sebenarnya orang itu hanya akan beli produk ketika mereka udah desperately need them.
Kalau misalnya di awal, couple 17 sampai 25 tahun, mereka lagi pacaran, istilahnya mereka putus, nggak ada urgensi buat mereka mempertahankan hubungan. Jadi mereka kayak, oh it's just game, it's just fun, si kartu ini gitu. Tapi kalau misalnya target audiensnya ke sini adalah pasangan suami istri yang baru nikah 5 tahun, mereka harus benar-benar mempertahankan relationship mereka, pernikahan mereka. Apalagi misalnya mereka udah punya anak satu atau dua gitu, atau mungkin istrinya lagi hamil anak kedua. Jadi urgensi mereka untuk mempertahankan pernikahan tuh ada banget. Makanya mereka desperately membutuhkan si produk ini untuk mempertahankan pernikahan mereka. Ini yang bisa bikin konten jadi makin sharp dan akhirnya menjawab kebutuhan si target audience dan akhirnya menjadi viral di niche-nya dan akhirnya di uh, notice sama banyak orang juga. Nah, tapi gimana caranya bikin target audience ini untuk akhirnya ke konten? Ini aku mau coba breakdown lagi. Kita pelan-pelan ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang kayak bingung atau misal belum kepikiran, boleh langsung komen aja di chat. Nanti kalau misalnya bisa langsung aku jawab, akan aku langsung jawab. Nah, oke. Kalau misalnya pasangan suami istri ini, kita lihat gimana caranya kita bikin konten dari si target audience yang baru. Kebanyakan, kalau kalian perhatiin, ketika misalnya mau bikin konten, ataupun mau bikin brief kreatif, itu biasanya suka ada ditanyain kan, demografinya gimana? Atau misalnya kayak SIS orang itu seperti apa? Itu biasa banget untuk ditanyakan dalam bisnis ataupun dalam digital marketing. Tapi di sini aku mau coba lebih dalam lagi, nggak cuma demografi atau SIS. Kalau demografi atau SIS jatuh cuma kayak gini. Oke, ini misalnya aku mau marketin si produk ini buat ibu rumah tangga, umurnya misalnya 27 sampai 40 tahun, SIS-nya untuk A dan B, tinggalnya di urban cities, dan dia punya usaha. Ini ada demografi dan SIS. Kebanyakan brand sampai sini doang. Jadinya mereka tuh nggak kebayang, aku mau ngomong sama orang kayak siapa. Karena konten itu adalah kayak kita ngobrol sama orang. Konten adalah pengganti sales, sales, like salesman, untuk ngomong ke misalnya, halo, aku dari Kartu Rasa gitu. Kalau dulu kan ada sales yang uh, apa namanya, langsung door to door gitu kan. Nah, sekarang yang door to door tuh sebenarnya adalah konten kita. Kalau konten kita nggak cukup deep, memahami si audiens ini kita siapa, kalau dari sini kita nggak bisa bikin konten. Viral ini semua brand yang sama juga akan kayak gini semua gitu kan. Nah, makanya kadang-kadang ada brand lain yang diperdalam lagi sampai ke behavior. Jadi behaviornya sama mereka di listing. Di listing misalnya, oh ibu ini, oke, ibu rumah tangga, punya anak berapa? Ditanya kan. Oh punya satu atau dua anak. Punya anak satu sama punya anak dua itu beda banget kebutuhannya. Jadi jangan disamain ya. Itu kebutuhan dan ngomong cara kontennya juga beda gitu. Oh, misalnya ketika di survei segala macam, karena ibu itu punya anak, ngurus keluarga, sama punya usaha, dia berarti sulit bagi waktu. Berarti kalau karena sulit bagi waktu, dia jarang ngobrol intim sama suaminya. Karena suaminya misalnya kerja juga gitu kan, jadi dua-duanya sama-sama bekerja. Terus karena dua-duanya sama-sama bekerja, jadi anak itu sering dititip ke rumah orang tua atau mertuanya. Tapi karena parentingnya berbeda sama mertua dan orang tua, makanya mereka sering berantem. Dan si ibunya ini uh, merasa, aduh, hidup dia tuh udah hektik banget, jadi dia nggak punya waktu berteman dekat sama ibu-ibu yang lain. Tapi salah satu kompensasi dia untuk gimana caranya dia memperhatikan anak-anaknya adalah dia masukin anaknya ke pendidikan anak nomor satu lah yang ada di kotanya gitu, yang bisa dia afford gitu kan. Anaknya sekolah di Montessori misalnya, jadi dia open ke metode-metode yang lebih modern gitu kan. Terus misalnya untuk sosial media, dia
ternyata lebih sering mantengin Instagram daripada TikTok misalnya. Kenapa? Karena di TikTok itu banyak konten-konten impulsif, tapi kalau di Instagram itu banyak konten-konten edukasi. Terus ya karena Instagram lebih edukatif daripada TikTok. Misalnya di FYP yang si ibu itu seperti itu ya. Terus ibu tersebut lulusan S2 tapi lagi consider mau ngambil S3 nanti tapi pas anaknya udah gede gitu. Nah, ini adalah contoh ketika kita udah survei ke masing-masing target audiensnya dengan begitu dalam. Jadi aku bisa bikin kayak gini. Kenapa aku juga bisa bikin contoh kayak gini? Karena aku pun pernah pitching untuk brand yang aku juga sampai survei ke target audiensnya dan bisa sampai sedetail ini gitu. Kadang-kadang kalau di brief marketing atau di brief bisnis tuh suka ada sampai yang misalnya ibu itu kalau misalnya nonton dari mana Netflix atau Prime Video gitu. Terus misalnya brand sepatu apa yang dia pakai, musik apa yang dia dengerin, itu sampai ada sedetail itu gitu. Jadi semakin detail si audiensnya akan semakin bagus. Jadi kita tahu, kita punya pikiran, oh kita mau ngomong nih sama orang seperti apa gitu. Tapi ini sebenarnya belum cukup detail. Cara survei gimana nanti akan aku spill juga di next slide. Ini juga belum cukup. Kenapa? Karena mungkin aja semua brand melakukan hal ini. Jadi apa bedanya gitu? Karena semua brand melakukan hal ini, jadinya kayak uh, omongannya tuh sama lagi gitu. Tapi ada satu hal yang kita misalnya bisa bisa ambil dari sini dan abis itu kita gunakan untuk storytelling pada saat konten dan akhirnya itu akan mempermudah untuk virality. Aku ada framework yang menambahkan pada saat breakdown target audience itu nambahin namanya deepest fear sama highest hope. Contohnya seperti ini. Jadi dari si apa namanya behavior ini, aku bisa ambil kesimpulan atau asumsi. Asumsi bahwa oh si ibu ini dia memiliki beberapa ketakutan personal nih kayak fear of losing control. Kenapa? Karena untuk ibu-ibu yang sulit banget bagi waktu, anaknya dua dan mungkin lagi aktif-aktifnya, dia harus uh, memastikan harinya tuh berjalan lancar. Karena kalau ada satu aja yang berubah, gitu, anaknya tiba-tiba sakit aja udah berantakan tuh satu hari ini. Dia takut banget untuk kehilangan kontrol. Dan dia feels lonely karena dia jarang ngobrol intim sama suami dan nggak punya waktu buat berteman sama ibu yang lain. Dan dia juga kayak pasti sering berantem sama suaminya ketika ngebahas mertua atau orang tuanya. Karena mungkin perbedaan parenting, cara ajar, value, dan segala macam. Dan mungkin juga takut vulnerable depan suaminya. Kenapa? Karena jarang ngobrol, jadi takutnya nanti takutnya miskomunikasi dan segala macam. Jadi kayak nggak terlalu bisa untuk mengekspresikan perasaan. Dan merasa suaminya itu nggak dukung istrinya karena dia ngerasa bahwa aku sendirian banget nih gitu kan, nggak ada yang bantuin aku, suami aku cuma kerja, sedangkan aku kerja dari rumah, aku punya bisnis juga, tapi aku yang kayak tetap masak, aku yang tetap jemput anak-anak dan segala macam gitu, merasa bahwa benar-benar sendirian dan nggak didukung sama suaminya gitu. Ini adalah asumsi-asumsi deepest fears dan highest hopes yang aku ambil dari survei. Dan gimana caranya untuk tahu si asumsi ini benar apa enggak? Cross check lagi ke audience. Benar nggak ini yang kamu rasain? Apa yang paling kamu takutin? Apa yang pengen kamu cita-citakan dan segala macam. Karena fear itu kalau dijadikan hook konten sebenarnya sangat-sangat kuat. Tapi menurut aku jatuhnya kalau kita cuma pakai fear doang, itu akan jadi fear mongering konten. Dan ini yang dilakukan oleh Joska. Kalau teman-teman ingat Joska dulu atau misalnya sampai sekarang banyak banget brand-brand finansial itu dia banyak banget bikin konten yang fear mongering. Contohnya kayak itulah narasi-narasi oh Gen Z nggak bisa beli rumah gara-gara sering minum kopi gitu kan. Dia kan berarti memanfaatkan fear untuk
security untuk bisa beli rumah gitu. Itu akhirnya nggak jadi konten yang baik karena akhirnya cuma jadi fear mongering dan akhirnya jadi buruk ke brandnya. Makanya perlu untuk di combine sama highest hopes. Jadi bukan cuma kecemasan yang dimiliki sama target audience aja, tapi sebenarnya kalau boleh berharap setinggi-tingginya si audience itu mereka mau punya hidup kayak apa sih? Misalnya, kalian tanya ke customer kalian, ternyata oh si ibu itu pengennya komunikasi itu rutin sama suaminya. At least misalnya seminggu sekali deep talk. Kayak seminggu sekali manageable deh gitu. Misalnya dia bilang, nggak harus tiap hari kok, seminggu sekali aja deep talk. Itu kan kayak highest hopes-nya dia gitu. Atau misalnya kayak highest hopes-nya itu adalah dia pengen apa namanya uh, bisa punya komunitas ibu-ibu misalnya gitu. Itu kan juga highest hopes-nya dia gitu. Jadi kita kombinasikan antara deep sphere-nya audience dan highest hopes-nya dan kita gunakan menjadi hook konten kita nanti. Ketika kita udah bisa bikin konten yang sehooknya kayak gini, itu akan gampang banget jadi viral. Contoh kenapa ini dilakukan adalah Mbak Cete. Mbak Cete itu sebenarnya dia udah bikin di Sphere sama Highest Hope secara tidak sadar. Kalau kalian lihat bedah skripnya tuh dia kayak misalnya ngomong kehidupan intern eh, sama misalnya intern yang datang ke kantor eh, diantarin supir versus dia yang naik KRL tiap hari misalnya gitu. Itu kan kayak di Sphere-nya gitu. Atau highest hopes-nya dia, oh sebulan sekali bisa self reward ke Bali. Itu kan highest hopes-nya dia. Jadi dia benar-benar tahu nih, oh demografinya si audiens aku adalah pengen WFB di Bali sebulan sekali, pengen healing ke Bali sebulan sekali, pengen jajan Starbucks setiap hari. Dia bikin highest hopes itu menjadi hook konten. Dan di password-nya juga ada, misalnya kayak, ingat nggak konten-konten dia yang kayak di KRL terus dia gitu-gitu doang, menghela napasnya dia dengan berbagai kondisi KRL ataupun commuting, itu kan juga di password yang kayak, ya ampun, ini banget, bete banget ya gitu, dicapai tapi harus kayak berjam-jam commuting gitu kan di passwordnya dia. Baca teh jadi seviral itu karena mengkombinasikan dua hal ini. Padahal produknya, kalian kalian lihat produknya, kompetitornya di mana-mana, pembedanya juga nggak ada sama produk lain gitu, atau sama brand-brand lain. Tapi dia tetap jadi viral gara-gara bisa mengkomunikasikan dua hal ini secara subconscious. Tapi bagus kan hooknya. Tapi gimana Kak caranya untuk tahu di Sphere sama Highest Hopes gitu? Ini adalah pertanyaan juta umat. Dan nggak bisa langsung klik gitu, nggak bisa dalam sebulan atau 2 bulan. Ini mungkin datanya itu perlu lama dulu gitu, perlu dikerucutkan dulu gitu. Pertama, ngobrol sama orang yang beli sama produk. Jadi ketika orang beli produk, jangan ya udah ditinggal, tapi tanyain ke mereka. Apa sih yang harus ditanya? Oh, ini nanti. Apa sih yang harus ditanya? Pertama adalah produk feedback. Apa yang disukai dari produk yang dia beli? Apa yang perlu ditingkatkan lagi? Pengalaman pakai produknya gimana? Apakah harga udah sesuai dengan benefit yang didapat? Ini beberapa contoh pertanyaan. Terus, jangan cuma sampai sini doang. Kan kita mau ngomongin ke target audience kan. Kalau kita ngomongin ke sini doang, ini yang dilakukan sama brand-brand lain, cuma berfokus ke produknya doang. Orang nggak akan relate. Kalian juga harus cari tahu customer itu sebenarnya orangnya kayak gimana. Contohnya, seperti yang kayak basic tadi ya, kayak demografi customer, umurnya berapa, status pernikahannya apa, tinggal di mana, pekerjaannya apa. Terus misalnya um, kalian sesuaiin sama produknya. Misalnya produknya tas, gali lebih lanjut tasnya dipakai kemana, punya tas apa aja. Misalnya, oh kakak tapi koleksi tas lain tuh apa aja. Oh aku misalnya punya 15 tas lain gitu. Tanyain aja tas apa yang dikoleksi, kenapa kenapa suka tas itu gitu kan. Kenapa tas yang kalian beli dari produknya itu dipakai buat kerja gitu kan.
oh kerjanya pakai apa kak? Pakai commuting kah? Commutingnya pakai apa? Ditanyain lebih spesifik lagi. KRL kah? LRT kah? Naik ojol kah? Atau pakai apa tuh bener-bener spesifik gitu. Terus misalnya, oh KRL gitu. Misalnya gitu. Dispesifikin lagi. Apa yang paling nyebelin dari pas commuting sambil bawa-bawa si tasnya itu. Apakah misalnya, iya berjam-jam, jadi misalnya kayak aku suka, eh, apa namanya, pegal di pundak atau apa segala macam. Jadi hal-hal kayak gitu spesifik lebih turun lagi, turun lagi, turun lagi. Tapi untuk mendapatkan pertanyaan sespesifik ini, itu juga butuh A/B testing. Ini butuh, eh, nggak bisa kayak oke kita customer terus kita em, nggak asal nanya. Tapi dari sebelum kita ketemu customer itu udah didesain dulu beberapa pertanyaan akan ditanyain sama customernya. Terus kita rehearsal dulu kira-kira jawabannya apa, aku akan tanya apa. Kalau jawabannya LRT aku akan tanya apa. Kalau jawabannya dia naik ojol, aku akan tanya apa. Terus dimakin spesifikin, jadi kita juga akan jadi enak ketika nanya sama customer. Jadi insight-nya sangat-sangat spesifik gitu. Atau misalnya kayak, Kak, tapi produk aku jasa apa gitu kan. Ya udah tanyain aja. Kalau jasa, kenapa dia lebih milih jasa itu daripada brand yang lain gitu kan. Misalnya, oh karena eh, kalau misalnya kalau di Hactivate, oh aku pengen banget Kak dapetin gaji tadi 12 juta misalnya gitu kan. Itu ada sebuah insight yang sangat-sangat spesifik menurut aku. Oh, oke, gaji 12 juta gitu. Kenapa Kak butuh gaji 12 juta? Iya, soalnya misalnya kayak aku sandwich generation, aku harus nguliahin adik aku dan segala macam gitu. Nah, seni bertanya seperti ini juga butuh dilatih karena kan nggak mungkin kita nanya ke customer kita kayak orang kepo kan. Tapi kita harus nanya customernya gimana caranya biar mereka nyaman ketika kita tanya, mereka juga bisa ngomong secara jujur. uh, itu juga butuh skill gitu. Jadi makanya aku bilang ini tuh juga A/B testing. Nggak bisa dalam satu dua kali untuk akhirnya bisa nanya dengan berseni seperti ini kepada customer. Tapi ketika udah dapet caranya dan pertanyaan yang tepat, itu nanti insight-nya bisa sangat-sangat dalam. Dan kalau dalam, nggak butuh 100 customer. Bisa cuma misalnya survei ke 15 customer aja, sekalian lihat pola insight yang sama, pola insight itu, insight sama yang spesifik, itu baru bisa dimasukin jadi hook. Itu aja udah powerful gitu. Jadi nggak perlu kayak banyak-banyak banget. Yang penting dalam, begitu. Dan cara nanyain kayak gini, kalau bisa one on one ya. Jadi ini bukan kayak FGD, tapi karena ini kan kayak bener-bener vulnerable banget ya. Apalagi kalau yang di contoh yang di sini kan sampai gini banget nih, ini vulnerable banget gitu. Yang orang mungkin nggak akan ngomong kalau misalnya ada orang lain. Jadi emang kalau bisa berdua gitu. Dari itu pakai chat atau misalnya pakai telepon atau misalnya ketemu atau apa gitu. Jadi kalau ada privilege buat ketemu per masing-masing customer atau telepon, itu lebih baik lakukan itu karena lebih penting. Contohnya yang kayak gini, aku kemarin sempat riset buat salah satu brand di Twitter aku, udah sempat aku bikin threadnya. Itu ada salah satu brand tas namanya Ground Studio. Dia di produk dia nggak banyak, produk dia tuh tasnya cuma beberapa doang. Tapi tas dia semuanya di buat itu dengan customer feedback. Dan dia customer feedbacknya nggak cuma produk feedback doang, tapi dia sampai ke sini nih. Dia kayak ngomong, iya aku anaknya backpacker gitu kan. Terus udah gitu ada yang dia bilang kayak, iya suami aku, ya aku susah banget nih nyariin tas buat suami aku karena suami aku rewel dan segala macam. Dia tuh sampai dapetin insight kayak gitu gitu. Karena dia benar-benar one on one-nya tuh dalam banget dan dia lakukan ini secara konsisten. Jadi kalau misalnya bisa kayak gini, nanti itu akan gampang banget dapetin insight. Dan kalau misalnya mau tahu cek buat si gimana caranya target audience, aku ada threadnya. Atau kalian juga bisa ke Instagramnya si Ground Studio ini. Dia juga kayak kasih beberapa contoh percakapan dia sama audiens gitu. I hope sampai sini teman-teman udah mulai kebayang gimana cara menggali si deepest fear sama highest hopes-nya. Misalnya nih udah dapet
nih ya, nanti si Deeposphere sama HiSops akan aku kasih tahu juga gimana cara meramu itu ke dalam konten. Oke, contoh. Kita contoh apa namanya si konten Deeposphere sama HiSops. Ini sebelum kita breakdown ke formulanya, ini adalah contoh beberapa konten yang um, sudah ada infuse dari si HiSops sama Deeposphere. Contohnya, ini bisa diklik. Mudah-mudahan ada suaranya. Or dating seriously. Be honest and see if your answers match. Which one of you are the most patient? Is the better cook? Is the better communicator? Has the most style? Is nicer to... Nah, ini sebenarnya adalah tren yang biasanya sering banget ada di TikTok, apa namanya, kapal-kapal gitu kan. Dia sebenarnya produknya adalah apa aplikasi dating namanya Amori App. Dan ini bukan di Indonesia by the way. Tapi menurut aku kontennya tuh bagus banget. Jadi dia bisa bikin orang-orang yang jomblo itu kan kayak, aduh iri banget sama konten-konten kayak gini. Kan orang-orang tuh suka banget ya, apa namanya, ngeliatin konten bucin gitu. Walaupun dia udah punya pacar atau belum pacar, itu orang tuh suka banget melihat konten bucin gitu kan. Jadi bisa bikin hati hangat. Ini kan sebenarnya highest hopes-nya orang-orang kan. Mau itu dia punya pacar ataupun nggak punya pacar. Apalagi nggak punya pacar gitu. Jadi dia tuh nggak bilang bahwa kayak, oh aplikasi kami adalah aplikasi paling bagus, banyak apa usernya banyak, atau apa algoritmanya paling smooth, paling mengerti kamu dan segala macam. Dia nggak jual itu. Dia yang dia jual ada highest hopes-nya. Adalah konten bucin pasangan yang udah berhasil pacaran gara-gara si aplikasinya. Jadi bisa kayak gini. Contoh lagi, ini yang highest hopes juga. Jadi sering banget. Sebenarnya ini tuh konten-konten kayak gini, formula seperti ini sering banget dipakai sama konten-konten produk gitu. Jadi dia nggak cuma fokus ke produknya aja, tapi dia juga ngebahas environment lain yang dipakai di sekitar produknya. Misalnya produknya adalah baju workout, atau misalnya aplikasi kesehatan, atau misalnya course kesehatan, apapun itu gitu ya. Jadi itu kan kayak either produk, jasa, aplikasi, uh, B2B, dan segala macam lah ya. Nah, dia bisa bikin konten highest hopes kayak gini. Jadi highest hopes-nya itu adalah apa? Oh, highest hopes-nya adalah orang tuh pengen banget, aku nggak pengen misalnya cuma misalnya workout di Jakarta aja atau di kota aku, tapi aku pengen bisa nggak ya aku seminggu ada di Bali terus isinya yoga terus misalnya gitu kan. Ya udah dia bikin konten kayak gini highest hopes-nya gitu. Eh, apa namanya, studio-studio yoga yang bisa dikunjungin ketika kamu lagi seminggu lagi ada di Bali. Terus misalnya si produknya dia pakai tuh si bajunya, atau misalnya kalau produk dia aplikasi, ya udah dia kasih tahu tuh aplikasinya apa misalnya gitu. Nah, jadi ini tuh adalah konten yang mengekspor si highest hopes-nya gitu. Mudah-mudahan mulai kebayang nih seperti apa. Atau ini tapi di Pesphere. Sebelum aku play, aku mau disclaimer dulu, mungkin ini agak-agak trigger. Uh, Makanya aku bilang kalau di Pesphere-nya aja tanpa highest hopes itu bisa se-trigger ini. Kita kan kos, nah kita diusir. Nah, terus kita pinjam manu gerobak, kita cari rosokan, kita cari biaya kan, kos. Ya, aku nggak akan sorot lagi lebih lanjut karena triggering banget. Tapi itu adalah salah satu contoh untuk Deeposphere gitu. Jadi itu adalah sebuah yayasan namanya Peduli Anak. Jadi dia
apa namanya encourage orang-orang buat kayak donasi ke apa namanya yayasannya untuk ngebantuin anak-anak yang ini tadi, misalnya gitu, kayak anak-anak yang sebenarnya butuh banget dibantu secara nutrisi atau pendidikan ataupun kehidupannya lebih baik. Tapi dia benar-benar kayak gini gitu, dia meng-highlight si kesedihan si anaknya dan bikin kita tuh jadi kayak terenyuh dan oke 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 aku mau bantu gitu, aku mau donasi ke sana gitu karena apa ya hook yang baik dari Deepest Fears dan Highest Hopes itu adalah ketika kontennya itu bisa menyentuh hati. Sebenarnya viral tuh adalah nyentuh hati apa enggak gitu. Jadi bisa caranya ke sana. Tapi kalau misalnya konten kayak gini dibikin sustainable, maksudnya dibikin terus-terusan, itu juga nggak akan sehat karena jatuhnya ya itu tadi orang tuh akhirnya jadi menganggap brand kita tuh kayak fear mongering. Jadi makanya kalau bisa dikombin antara Deepest Fear sama si Highest Hopes-nya. Oke, Kak, tapi itu produk doang. Kalau misalnya yang lain gimana? Iya, contoh nih. Ini adalah Ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita. sebenarnya kontennya simpel banget. Tapi ini menurut aku sangat-sangat efektif. Dia ngomongin lebih ke highest hopes menurut aku. Jadi dia straightforward dari awal si produknya ini apa, terus udah gitu harganya berapa, uh, terus si apa yang ada di rumahnya, ruangannya berapa, tanahnya luasnya berapa dan segala macam. Terus si videonya juga benar-benar ngeliatin rumahnya secara real gitu kan. Jadi ini benar-benar kebayang banget, orang bisa ngebayangin kalau aku nonton video ini, aku bisa ngebayangin aku tinggal di sini. Ini yang disebut highest hopes. Jadi kita mengambil audiens dengan permasalahannya sekarang, terus kita ajak lupa dia sama permasalahannya, kita ajak dia naik ke atas dan membayangkan, dengan produk gue, lo tuh bisa hidup dengan baik seperti ini. Nah, itu contohnya kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin, menurut aku salah satu hal yang efektif juga di sini adalah ini musik. Dia musiknya musik siapa tadi itu? Batas Senja. Nanti kita seperti ini ya itu. Jadi benar-benar musiknya tuh kayak uh, membuat aku membayangkan ini hidup berpasangan di rumah ini gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa aku jadi pengen nikah gitu. Aku jadi kayak pengen pindah sama suami ke sini gitu kan. Karena udah bener-bener kebayang banget gitu kehidupan di rumah ini. Jadi ini highest hopes yang oke banget gitu. Bisa semudah ini doang sebenarnya. Atau misalnya ini dia jualan apa namanya? Jualan kayak PDF gitu, isinya eh rekomendasi makanan buat diet. Tapi kontennya aku suka. Diet makan mie gacoan, diet makan KFC, diet minum kopi kenangan, diet makan pecel lele, emang bisa? Bisa, let's go! Di sini kita akan merekomendasikan menu yang paling tinggi protein, rendah kalori, dan juga tinggi serat. Lagi diet susah banget cari makan di luar. Tenang, kita udah kumpulin list menu dari A. Jadi ini menurut aku yang bisa mengcombine antara Deepest Fear sama Highest Hopes dengan baik. Yang pertama, dia Deepest Fears-nya, hook-nya itu ada di Deepest Fears. Diet kok makan mie gacoan, diet kok makan KFC gitu kan. Di mana ini adalah Deepest Fears dari orang-orang bahwa aku mau diet tapi aku tetap mau makan KFC. Aku mau diet tapi aku tetap mau minum chat time misalnya gitu. Atau misalnya diet tapi orang-orang tuh nanya gitu kan. Diet kok tapi makannya nggak kayak orang diet dan segala macam gitu. Jadi dia memulai si kontennya itu dengan hook yang tepat yang seperti ada di pikiran orang-orang gitu. Nah, dari sini ketika dia ngomong ini baru dibawa kan ke produknya gitu. Dan kalian lihat footage-footage-nya nih kayak gini nih. Ini kan highest hopes banget ya. Ada cewek minum chat time, makan makanan enak,
tapi badannya bagus, itu apa kalau nggak apa kalau nggak highest hopes? Jadi highest hopes itu nggak cuma ditunjukkan dari skrip, tapi bisa juga dari footage. Jadi footage-footage yang bikin orang-orang jadi kayak, oh aku pengen banget memakai jasamu, produkmu, ataupun fiturmu untuk mencapai kehidupan yang aku inginkan. Gitu. Jadi ini salah satu kombinasi yang menurut aku bagus. Dan sama dia ini di ads, jadi udah menurut aku hooknya bagus, sama dia di ads pula. Jadi ini lumayan oke. Terus misalnya kalau jasa, contohnya kayak gini. Legends on 3, 2, 1. Let's go that, go that, go that, go that, go that, go that. Please, please don't. Go that. Legends on. Sebenarnya adalah konten yang sederhana, namun ini sangat-sangat menjawab deepest fears dan juga highest hope. Kenapa deepest fears-nya? Deepest fears-nya adalah kayak, aku nggak pengen kayak foto, ini kan kayak foto pre-wedding kan. Foto pre-wedding itu biasanya adalah foto-foto paling intimidatif menurut aku. Karena kalian bayangin aja, ini kalau kalian udah survei lebih dalam ya, kalian akan melihat banyak sekali pasangan-pasangan yang mau menikah, itu kan biasanya banyak banyak masalah. Yang namanya udah mau nikah gitu kan, kayak cobaan tuh ada aja. Jadi udah banyak masalah, kadang-kadang komunikasi udah mulai nggak bener gitu. Tapi mereka harus terlihat mesra pada saat foto pre-wedding. Gimana ceritanya gitu kan. Lagi udah banyak masalah, miskomunikasinya susah karena juga ada ekspektasi dari keluarga, dua pihak keluarga dan segala macam kan. Gimana ya caranya biar foto pre-wedding aku tuh tetap kelihatan tuh kayak jadi orang paling bahagia di dunia gitu kan. Nah, dia dari konten ini aja bisa menggabungkan deepest fear sama highest hopes-nya. Jadi deepest fears-nya dia tadi digabungin sama highest hopes. Oke, kita akan buat gimana cara foto pre-wedding kamu jadi kayaknya ikonik banget gitu. Jadi dia bikin kayak behind the scene. Jadi tadi ada kayak video kayak ini tadi, apa namanya, video cara dia nge-shoot fotonya kayak gimana, sama before dan afternya. Jadi afternya itu fotonya kayak gimana juga gitu kan. Contoh-contoh foto-foto yang ikonik gitu. Nah ini akhirnya jadi bikin si audiens tuh ngerasa kayak nyaman bahwa kayak, oh ternyata aku nggak perlu berpose kayak gimana-gimana, tapi misalnya dari treatment ini doang tuh udah bikin jadi fotonya ikonik. Ini tuh bener-bener nge-highlight di Passware sama highest hopes. Gitu, ini beberapa contoh. Mudah-mudahan mulai kebayang formulanya seperti apa. Nah nanti kalau udah dapat formula-formula seperti ini, sebenarnya udah butuh A/B testing aja. Dalam arti, udah dapat nih Deepest Fear sama highest hopes, bikin beberapa kontennya, dan nggak mungkin viral, kan nggak mungkin ya, bisa aja mungkin, tapi probabilitasnya itu kecil banget. Kalau kalian bisa viral di percobaan pertama atau kedua, selamat. Kalian adalah istilahnya 1% di apa namanya di antara yang lain gitu. Tapi kalau misalnya baru nyoba sebulan, tapi belum ada hasil viral yang diinginkan, nggak apa-apa. Terus dicoba pakai insight-nya lebih dalam lagi, dan akhirnya nanti akan ketemu, oh ini cara bikin kontennya tuh kayak gini gitu. Jadi bikin konten juga butuh kesabaran, nggak cuma di konten creator aja yang personal brandingnya bisa berbulan-bulan atau misalnya butuh bertahun-tahun, tapi brand juga untuk dapetin kayak, oh nih voice aku untuk bikin konten tuh kayak gini tuh bisa juga bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Selama ada progres itu dicatat. Jadi apa namanya, catat aja progres selama A/B testing tersebut, didokumentasikan. Begitu. Nah, tadi aku ada lupa. Ini sesuatu. Nah, atau misalnya, Kak, aku nggak punya privilege, Kak, buat ngobrol langsung sama orang yang beli. Karena misalnya brand aku tuh gede banget. Misalnya brandnya segede Aqua, misalnya kayak tadi kan. Kalau Aqua udah banyak banget apa namanya customernya gitu. Aku bingung, semua orang minum Aqua, masa semua orang aku tanyain, misalnya kayak gitu. Nah, misalnya kayak nggak punya kesempatan buat one on one sama customer, yang bisa dilakukan adalah
pantau komplain atau pujian atau feedback apapun yang masuk ke sosmed brandnya dan dokumentasikan. Jadi pekerjaan community management alias mimin di sosmed brand itu adalah part yang krusial sebenarnya di dalam sebuah brand. Jadi biasanya itu dipisahkan antara divisi konten sama divisi community management yang jadi mimin. Kalau dia digabung, alhamdulillah bagus. Karena dia bisa sharing sharing insight dari sini. Kalau divisinya dipisah, karena biasanya beberapa perusahaan yang gede banget itu dipisah tuh antara mimin sama yang buat kontennya. Itu perlu ngobrol at least sebulan sekali. Nanya, komplain bulan ini dari customer tuh apa aja. Kalau ada pujian apa aja. Ada cerita-cerita menarik apa enggak. Karena trust me, orang itu sering banget curhat ke DM brand. Aku juga nggak tahu kenapa. Mereka tuh kayaknya karena saking nggak tahu mau harus cerita sama siapa, kadang-kadang tuh mereka curhat ke akun brand. Dan kalau miminnya juga gercep gitu, kayak balesin curhatannya dan akhirnya ngobrol dan akhirnya bisa bikin customer of review seperti ini, wah itu insight-nya bagus banget. Dan aku udah pernah menerapkan ini di beberapa brand yang aku pegang. Dan akhirnya itu menjadi salah satu formula konten yang aku bawa juga gitu. Jadi kita sering ketemu karena waktu itu aku di content and community manager. Jadi untungnya aku yang overview antara miminnya sama yang bikin kontennya. Jadi kita selalu kayak oke, bulan kemarin ini yang banyak, oke kita akan bikin konten soal ini. Oh, feedbacknya ini, kita akan bikin konten soal ini. Jadi ide kontennya tuh nggak habis-habis karena semuanya diinspirasinya dari netizen. Dan itu bukan pembuatan konten yang malas, menurut aku malah pembuatan konten yang efektif karena kita beneran menjawab langsung eh, apa namanya keresahan dari netizen gitu. Q&A-nya ada nanti di akhir. Tapi kalau misalnya Kak Fadil mau ada yang mau ditanyain dan bisa langsung aku jawab di sini juga nggak jadi masalah, langsung aja ketik di kolom chat. Mudah-mudahan makin kebayang ya. Coba kita tes. Coba kita cek dulu Volkatif nih, kira-kira target audiensnya siapa. Kalian tahu kan, kompetitornya Volkatif banyak banget kan. Ada USS Fit, ada apa lagi ya? Eh, Viral Jakarta, ada, wow banyak banget lah konten-konten kayak gini nih. Konten-konten yang ini nih, yang ada apa namanya teks kecil di sini gitu. Tapi kira-kira siapa target audience dia dan apa deepest fears dan juga highest hopes-nya dari si Volkatif? Ada yang bisa nebak nggak? Aku mau coba ketik di kolom chat. Let me know, let me know. Orang yang kepo. Semuanya juga kepo. FOMO untuk fear-nya. Oke. Deepest fears-nya anak muda. Iya, apa deepest fears-nya anak muda? Gen Z. Apa? Apa dari Gen Z yang dia highlight? Kayaknya anak muda takut LDR. Oke. Hype news. Oke. Kalau kalian perhatiin hype news misalnya kayak ada gempa atau pemilu atau misalnya ada update semua berita online kayak Volkatif, Yes Fit, Viral Jakarta, Foxit dan segala macam itu hal yang sama. Tapi kalau kalian lihat dari Volkatif itu selalu beda. Apa headline Volkatif kenapa dia selalu beda? Kalian perhatiin nggak kenapa dia selalu beda? Dan kenapa Volkatif adalah satu-satunya kanal media online dengan followers terbanyak dan engagement rate paling bagus. Ini engagement rate Volkatif tuh nggak main-main. Anak muda yang short attention span, ini aku suka. Kenapa anak muda dengan short attention span?
karena dia di beberapa apa namanya highlightnya itu benar-benar jelas, direct. Jadi orang bahkan nggak perlu lihat captionnya, bahkan orang nggak perlu kayak ngeklik apa-apa. Dia cuma ngelihat dari si ini doang, itu udah bisa langsung berkomentar. Bener, Vanita. Eh, orang yang nggak terlalu mau baca berita panjang tapi tetap mau info. Yes, betul. Copy kontennya sederhana. Ada sesuatu dari sederhana itu. Kontennya clickbait. Apa clickbaitnya? Kalau kalian perhatiin, nanti abis ini kalian perhatiin Volkatif ya. Misalnya ada satu berita yang sama, bahkan cara Volkatif mengulas dengan kanal-kanal berita lain tuh beda. Jadi Volkatif itu selalu ngambil hal-hal yang menyentuh emosi. Misalnya, ini ketika NZ nikah, dia nggak ngomong bahwa kayak congratulations NZ atas pernikahannya. Atau misalnya dia ngomong kayak misalnya NZ LDR sama pacarnya sekian tahun, akhirnya menikah di tanggal sekian. Itu yang dilakukan oleh kanal-kanal berita lain. Itu nggak tepat. Bukan nggak tepat. Nggak ada di spheres-nya gitu. Tapi dia bisa ngambil kata-kata NZ yang mengandung deep spheres dari orang-orang punya LDR, dari orang-orang yang mengalami LDR. Dia taruh itu jadi clickbait. Ternyata LDR nggak sesusah itu kalau kita ketemu orang yang tepat. Karena deep spheres-nya adalah LDR tuh susah, gitu kan. Highest hopes-nya adalah nggak apa-apa kok LDR kalau ketemu orang yang tepat. Contohnya apa? Contohnya NZ, gitu. NZ adalah salah satu orang yang berhasil menikah karena LDR. Jadi kan aspirasi, oh aku tuh bisa menikah karena LDR gitu. Jadi konten ini kenapa clickbait? Karena dia ada di sphere sama highest hopes. Itu yang bikin dia jadi clickbait. Itu yang bikin captionnya sederhana tapi tepat. Jadi kalau misalnya dibilang bikin konten banyak atau bikin konten itu gampang, itu nggak semudah yang dipikir. Karena untuk bisa kita mengekstraksi dari sebuah berita, kita ambil satu kalimat aja yang mengandung di sphere sama high hopes ini tuh bisa berjam-jam loh untuk mikirin ini doang. Jadi makanya aku bilang butuh A/B testing, butuh latihan. Gak apa-apa. Kalau sekarang misalnya kayak susah nih untuk mengekstraksi dari sekian banyak misalnya berita, terus kita oh ini nih yang bakalan orang mau tahu gitu ya. Itu tuh juga perlu latihan gitu. Tapi penulis-penulis di Volkatif tuh tahu banget apa kalimat yang menyentil orang gitu. Misalnya ini juga eh berita soal Putri tuh ada di mana-mana, cross platform, nggak cuma Instagram doang yang ngomongin, sampai TV, sampai politik dan segala macam ikut. Tapi kalian lihat dari Volkatif, dia bukan ngambil kayak selamat Putri atau kayak kalau orang lain ini adalah orang Indonesia yang berhasil karyanya di luar negeri gitu kan. Semua apa ya kayak semua kanal media ngomong kayak gitu. Tapi Volkatif enggak. Dia ambil satu kata yang mengandung deep spheres dan highest hopes. Deep spheres-nya adalah apa namanya vulnerability dari si Putri. Walaupun Putri nggak bisa melihat, tapi Putri ingin dilihat banyak orang. Ini hopes for recognition. Ini ada di sini. Fears of not feeling enough ada di sini. Jadi dia masukin itu ke dalam konten, dia bikin jadi clickbait, makanya jadi gede banget. Makanya engagement rate dia selalu bagus. Jadi itu caranya untuk bikin konten yang relate dan emosional. Deepest fears, highest hopes. Deepest fears, highest hopes. Latihan. Ini Jedai Hercules. Siapa target audiensnya dan apa deepest fears-nya mereka. Coba di komen. Ini jedainya dari dulu tuh kontennya aneh-aneh. Jadi ada
konten dari dulu ya. Jedainya dilempar dari lantai sekian, tiba-tiba dia direbus, tiba-tiba dijepit pintu, tiba-tiba diapain. Itu tuh challenge-nya sama dia. Kalau kalian lihat di sosial medianya tuh isinya challenge jedainya diapa-apain, tapi tetap aman jaya. Jeda yang kalau jatuh patah. Oke, kata Fania, di Spheres, jeda jatuh langsung hancur, high hopes-nya biar nggak takut jatuh lagi karena kuat. Iya, oke. Cewek simple yang capek, jedainya patah terus, betul. Nah, tuh dia. Cewek simple. Jadi, orang yang pakai jeda itu kayak orang yang kayak, bisa nggak sih ini aku cuma ngingkat rambut aku langsung tak, 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 gitu kan. Tapi tuh kayak dia selalu, baru beli satu jeda, patah lagi, gitu kan. Kayak ringkih, apa segala macam, gitu. Jadi, kata-kata cewek simple di sini tuh penting banget. Karena cewek tuh nggak mau ribet gitu loh, karena dia kayak gue tuh lagi kerja, lagi commuting dan segala macem, jadi pengen sesuatu yang pengen apa namanya enak buat diandalkan, yaitu jedai, please dong jedai gitu kan, kamu bekerja sama dengan baik dengan aku nih supaya nggak patah-patah, supaya aku cuma beli kamu sekali gitu istilahnya. Jadi ini adalah deepest fears dan highest hopes-nya dia gitu. Nah, atau benar kata Kak Michael, atau kalau misalnya mau jedai, bisa juga bikin campaign emak-emak. Emak-emak yang lagi ngelakuin aktivitas berat, entah itu beres-beres rumah atau masak. Nice. Jadi, di Spheres-nya ini bisa dibikin beberapa campaign. Thank you, Kak Michael. Jadi, misalnya, pertama nih, dia ngebahas soal misalnya anak muda, misal cewek simpel yang commuting buat kerja gitu kan. Yang atau ya kayak, gimana caranya aku tetap kelihatan presentable di kerjaan tapi pakai jedai doang, misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa tuh dibikin campaign-nya buat anak muda. Tapi ketika udah kelar, bisa tuh tiba-tiba nanti dia bikin campaign lagi. Bikin campaign-nya buat emak-emak. Mama yang kayak baru nikah, mungkin anaknya baru satu, jadi kan kayak ibu baru, terus masih banyak bingung dan segala macam, tuh bisa dibikin campaign baru lagi tuh. Nanti kontennya bakalan lebih deep lagi. Itu bisa ke sana. Jadi bisa ke arah sana gitu. Jadi kalau udah masukin ke situ, udah itu campaign sama kontennya efektif banget. Thank you, Kak Michael. Kak, tapi produk aku jasa, ya udah nih contoh apa di Spheres dia. Dari sini. Ini by the way buat teman-teman yang belum tahu, Govinda Rumi itu salah satu fotografer yang lagi naik banget namanya, nggak cuma di Instagram, TikTok ataupun Twitter gitu kan, tapi dia sering banget bikin konten pose-pose aneh, pose-pose aneh, pose-pose unik lah gitu. Jadi dia tuh langsung kelihatan beda banget sama fotografer yang lainnya, karena kalau fotografer lainnya tuh fotografer wedding atau pre-wedding yang tau gak sih pose-pose menunjuk ke langit, pose-pose ketawa sama pasangan, saling ngeliatin satu sama lain. Kalian bayangin kalau misalnya apa ya, orang yang nggak terlalu suka difoto, ataupun misalkan biasanya buat cowok apalagi kan kaku banget ya buat difoto gitu kan. Terus gimana caranya tetap bisa bikin fotonya bagus gitu. Karena bisa aja nih, gara-gara foto aja bisa berantem. Si ceweknya kayak, Beb, kamu apa namanya, senyum dikit dong, biar foto kita itu jadi bagus gitu kan. Aku nggak bisa senyum, Beb, gitu kan. Gini, gini, gini. Terus akhirnya jadi berantem gitu kan. Tapi Govinda Rumi ngomong, kamu tuh nggak perlu berpose buat weddingmu gitu. Jadi bener banget. Kalau misalnya dibilang adalah di Spheres-nya takut susah foto karena nggak semua orang suka difoto dan jago bergaya. Betul. Kaum yang bukan benci kamera. Betul. High hopes-nya. Nah, ini nih, Kak Michael. Kak Michael tuh oke ya. Jadi aku yakin kamu sebenarnya sudah memiliki potensi-potensi untuk membuat konten viral. High hopes-nya nikah cuma sekali, ingin dapat hasil terbaik meskipun kurang jago bergaya. Itu nih, tuh satu kalimat itu bisa banget diomong, itu bisa
banget jadi hook buat konten. Misalnya buat produknya adalah produk fotografi, itu tuh satu kalimat itu jadiin hook buat konten, itu pasti efektif banget buat bikin uh, apa ya, target audience tersentil. Iya anjir, nikah cuma sekali misalnya gitu. Di Pespirs dari couple yang nggak bisa fotoan tapi pengen foto prewednya mantul, betul. Nggak bisa pose tapi pengen foto beda dan Egy, bener banget. Ini aku suka pengen foto beda dan Egy karena banyak banget orang-orang itu yang nggak suka sama apa namanya, foto-foto yang udah banyak berseliweran di sosmed sekarang gitu. Jadi gimana ya caranya biar fotoku beda gitu kan? Ya ini ke Govinda Rumi gitu. Anak introvert, aku suka banget sama penggunaan kata anak introvert karena penggunaan kata anak introvert ketika itu nantinya dimasukin ke hook konten itu akan jadi powerful. Ya, udah mulai meresapi ya. Jadi kata-kata tadi itu tuh uh, itu bisa masuk jadi hook konten. Gimana cara bikin hook kontennya? Ya nanti aku taruh lagi di bawah. Oke, sebelum kita masuk ke hook konten, tadi kan udah mulai kebayang tuh ya, di Pespirs, saya Hops, terus udah gitu contoh-contoh kalimatnya kayak gimana gitu kan. Terus kita balikin lagi nih ke pertanyaan awal bos kita. Sebenarnya objektif dari sosmed brand aku apa sih? Nah, ini bedain lagi ya. Objektif bisnis sama objektif digital marketing itu bisa jadi beda. Jadi dipisahin aja gitu. Jadi boleh sama nggak? Boleh. Boleh beda nggak? Boleh. Jadi tergantung mau bikinnya. Atau kalau misalnya ternyata objektifnya panjang banget, bisa dipecah jadi beberapa campaign. Jadi misalnya, oh campaign di Q pertama objektifnya apa, campaign di Q2 objektifnya apa, dan seterusnya. Bisa dibikin seperti itu. Biar lebih niche gitu. Jadi semakin niche, semakin semakin clickbait, semakin apa itu akan semakin bagus. Nah, kenapa sih objektif dari brand itu penting? Karena harus tahu dulu kita ini bikin konten tuh objektifnya apa. Kalau misalnya mau objektifnya sales ini ada di corong ketiga. Dia nggak akan bisa jadi sales kalau awareness-nya nggak banyak. Gitu kan. Tapi kita breakdown dulu. Untuk kita nge-breakdown action dari masing-masing objektif ini. Pertama, awareness. Awareness itu adalah ngumpulin sebanyak-banyaknya orang buat baca konten. Jadi kalau misalnya ada yang ngomong awareness tapi maunya sales, itu udah beda banget. Awareness itu cuma baca atau tonton sampai habis. Cuma sampai situ doang. Consideration itu ngumpulin sebanyak-banyaknya orang untuk berinteraksi sama kontennya. Jadi kalau dibilang, iya followersnya banyak, iya viewsnya banyak, tapi yang komen cuma 1-2 orang. Aku pasti bakal tanya lagi, emang objektifmu apa? Kalau objektifmu ternyata awareness, ya pantas. Viewsnya ratusan ribu, tapi yang komen 1-2 orang. Kan berarti udah achieve objektifnya. Kecuali misalnya objektifnya itu untuk bikin orang banyak berinteraksi sama kontennya. Baru nanti kontennya kita bedain lagi cara bikin kontennya. Atau conversion. Conversion itu mengumpulkan sebanyak-banyaknya orang untuk membeli produk yang ditawarkan. Gitu. Walaupun sebenarnya conversion tuh agak tricky sebenarnya. Apalagi kalau di digital marketing. Harus dicek dulu banyak hal. Misalnya kalau kita mau bikin orang buat beli di produk kita digital, mesti ngecek ada promo apa enggak. Kalau misal kita ngarahin dia kemana, Shopee atau Tokopedia, pembayaran pakai Shopee sama Tokopedia aja kemudahannya udah beda. Kalau misalnya bisa ada di dua-duanya akan lebih baik. Semakin banyak channel di mana produk kita dijual akan semakin baik juga. Atau misalnya kayak, oh orang tuh ternyata di sosmed cuma ngeliat doang, apa sampai berinteraksi di konten. Tapi ketika mereka beli, mereka misalnya lebih percaya datang langsung ke store-nya.
Karena misalnya produknya kayak sepatu, baju, jadi mereka harus kayak nyobain dulu, atau misalnya produknya ada teknologi, mungkin orang masih banyak yang nggak percaya untuk beli teknologi secara digital gitu. Itu pun harus dilihat secara di eh, apa namanya di store, apakah produknya ada apa enggak, stoknya lengkap apa enggak, warna yang dipengenin ada apa enggak, dan segala macam. Itu sebelum misalnya kita dapat KPI itu dari bos, itu juga mesti dicek ke kanal-kanal penjualan kita udah lengkap, udah cukup terinformasi dengan baik apa belum gitu. Jadi harus ke sana juga. Atau misalnya ke loyalty ya, ada juga beberapa brand tuh yang pengen loyalty gitu. Kayak orangnya udah beli, tapi gimana caranya ya biar dia tuh repeat order, jadi dia beli barang yang lain gitu. Atau kayak advocacy ini udah level bucin parah lah gitu. Ngumpulin orang yang udah beli, terus udah gitu dia puas, terus ngerekomendasiin barangnya ke teman atau keluarganya. Jadi bisa kayak gitu juga. Jadi lihat dulu konten sosmed kita objektifnya mau apa, cross check ke bos, bos bener ya awareness nih ya bos ya, oke bos, oke, misalnya gitu. Ya udah, kalau awareness yang dilihat adalah matriks-matriks ini. Aku menganggap di digital marketing itu bukan cuma virality by spontan, tapi digital marketing itu semuanya bisa diukur, didesain, dan diprediksi. Jadi emang harus tahu matriksnya. Jadi nggak, aku bukan penganut digital marketing simsalabim doang, tapi aku akan lihat oke mana datanya. Misalnya awareness. Kalau awareness berarti yang aku lihat adalah data impression, reach, atau views. Kalau misalnya misalnya tadi aku A/B testing ya, A/B testing ke beberapa clickbait kayak tadi tuh, yang mengcombine antara Deepsphere sama Highest Hopes. Caranya aku tahu bahwa A/B testingku udah berhasil apa enggak, aku akan tulis, sebelum aku A/B testing, misalnya bulan Desember 2023, impression aku secara total misalnya 2 juta impression satu bulan. Terus oke, aku ada target kecil-kecilan. Bisa nggak ya dengan A/B testing aku bikin combine di Passware sama Hashhops di Januari 2024, awareness ini jadi 5 juta impression. Jadi jelas mana matriks yang mau kamu lihat. Kalau nggak jelas, nggak dicatat, nggak dipantau, kita nggak akan tahu apakah A/B testing kita udah berhasil apa enggak. Dan akhirnya kita jadi kayak merasa nggak dihargai, atau mungkin kayak capek tapi nggak ada resultnya gitu. Ya, udah dicatat apa belum gitu. Jadi yang dicatat adalah tergantung dari objektif ini. Misal kalau awareness, yang dicatat impression, reach, atau views. Kalau di TikTok ada completion rate juga, seberapa banyak orang itu nonton dari konten dari awal sampai habis. Itu juga mesti dicek juga. Di Instagram ada nggak? Instagram Reels kalau nggak salah ada juga gitu. Di YouTube juga ada juga. Jadi itu juga dicek juga. Consideration, namanya berinteraksi kan. Berarti engagement apapun. Like, reply, share, save, retweet, repost, segala macam interaksi. Itu juga dicatat. Misalnya kalau ternyata interaksi, bulan ini berapa interaksi aku sebulan, bulan depan aku mau nargetin seberapa dengan A/B testing aku. Gitu. Conversion yang dilihat, kalau misalnya kita nggak bisa dapetin data sales dari orang salesnya, dari store-nya misalnya gitu ya. Kalau kita bisa dapetin data sales, alhamdulillah itu gampang untuk kita ngeliat gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, yang bisa kita lihat tuh kayak link clicks, add to cart, atau misalnya subscribe. Jadi conversion itu bukan cuma conversion sales doang, bisa juga ada beberapa campaign, beberapa brand yang dia cuma pengen, aku pengen orang subscribe, atau misalnya aku pengen orang follow, itu juga bisa gitu. Jadi tergantung. Tapi kuncinya adalah dicatat apa namanya si bulan sekarang sama bulan A/B testing itu berapa gitu. Kalau loyalty biasanya di membership, event attendance. Kalau advocacy biasanya di buzz, mention, testimoni, affiliates. Affiliates juga sekarang advocacy lagi naik banget gitu. Jadi ini beberapa matriks yang harus dilihat. Mudah-mudahan sampai sini kebayang ya. Nah,
Terus nanti bikin kontennya bisa dengan beberapa periode seperti ini. Jadi di ini sebenarnya ada terms ads di performance marketing, tapi sebenarnya kita bisa pakai ini bahkan di organic content ataupun di konten influencer. Jadi kita bisa bagi dalam beberapa periode. Jadi misalnya, oke, campaign Q1 gitu ya. Q1 kita akan keluarin 3 jenis konten. Jadi konten-konten yang cold, warm, sama hot tuh dibedain. Bedanya adalah namanya ya cold, dia unaware. Jadi dia menyasar orang-orang yang belum tahu brand kita apa. Jadi misalnya aku punya brand parfum misalnya gitu ya. Ini parfum baru banget gitu. Jadi kita cuma kasih konten supaya orang-orang tuh call to action ini baca lebih lanjut, ketahui lebih jauh tentang acara ini. Cuma sampai situ. Cuma sampai impression doang biasanya. Jadi cuma biar orang-orang tahu brandnya apa atau produknya apa gitu. Kalau warm, dia biasanya udah masuk ke dalam benefit dari dan deepest fears dan highest hopes dari si audiensnya. Ini adalah produk baru kami yang cocok untuk kamu. Kenapa? Karena buat kamu yang introvert, nah itu masuk nih di warm. Untuk kamu yang nikah cuma sekali tapi pengen punya foto AG, nah ini masuk di sini nih, di warm ini dia. Tapi perlu juga untuk beberapa konten tuh cold, jadi bisa di-combine gitu. Dalam sebulan itu bisa bikin 3 jenis konten. Misalnya konten cold 10, jangan 10. Misalnya konten cold 4, konten warm 10, konten hot misalnya 5. Bisa kita bagi-bagi kayak gitu. Jadi banyak tuh ide kontennya. Nah, kalau hot ini udah yang kasih urgensi. Kalau teman-teman perhatiin, aku pas ngepost di Twitter ada kayak last call segala macam. Itu tuh adalah konten hot sebenarnya. Jadi langsung kita kasih urgensi ke customernya. Ini last call, ini penawaran terbatas. Kalau beli sekarang pasti lebih murah karena bundlingnya sekian. Diskonnya terbatas cuma sampai hari ini. Kalau misalnya mau salesnya lebih bagus atau apapun objektifnya gitu, itu taruh di situ tuh si apa urgensi dari si produknya itu dipasarkan. Gitu. Ini pun harus tektokan sama orang sales, sama orang store ataupun sama tim-tim yang lain untuk bilang bahwa oh kita perlu nih untuk di konten sosmed atau untuk di ads atau untuk di influencer kita perlu clickbait hot seperti ini gitu. Jadi bisa kayak gini ya. Mudah-mudahan sampai sini mulai kebayang tuh si kontennya seperti apa. Itu aja kayak udah banyak ya di Sphere, High Hopes, belum funnel marketing, belum ke cold warm sama hot. Itu aja udah kayak kombinasi kontennya tuh banyak banget. Jadi emang ini A/B testingnya tuh emang lumayan lama. Jadi teman-teman sabar-sabar aja. Nah, ketika udah sampai semuanya, udah tuh, ini kan data ya, kayak data semua kan. Ini data di Sphere sama Hopes data. Oke, gimana cara kita meramu dari si konten tersebut? Aku biasanya bikin ini framework namanya konten 4 babak atau 3 babak. Ini framework nggak cuma works di brand aja. Personal branding bisa, konten B2B bisa, bahkan kalau kalian bikin artikel untuk website juga bisa. Jadi ini tuh sebenarnya framework ini datangnya dari apa namanya human behavior. Jadi tuh mau kayak gimana pun kondisinya ini tuh bisa dilakukan gitu. Gimana cara frameworknya? Aku pertama akan bahas dulu framework konten 4 babak. Jadi yang pertama ada hook. Hooknya ini adalah stopping moment selama 3-5 detik. Ini bisa kita bicara dulu buat video ya. Karena kan video lebih enak tuh di breakdown-nya kan. Per script-nya gitu. Jadi kalau kalian perhatiin di TikTok ataupun Instagram Reels itu sering banget orang-orang tuh ada clickbait di awal. Nah, clickbait di awal ini aku namanya hook. Ini stopping moment selama 3-5 detik.
tadi tuh deepest fear sama highest hopes masukin ke sini. Buat kamu orang introvert yang nikah cuma sekali tapi pengen punya foto AG, nah itu hooknya. Aku sebagai orang introvert akan merasa terpanggil, gitu. Jadi masukin deepest fears dan highest hopes di sini. Lalu masukin ke call to action to engage. Kalau kalian orang seperti ini, tonton video ini sampai habis. Terus coba misalnya komen di kolom komentar kalian mau pre-wedding foto di mana. Mau di Jepang, Korea, atau di Labuan Bajo. Coba komen gitu. Jadi atau misalnya tonton video ini sampai habis dan simpen videonya, bookmark videonya. Jadi kamu bisa tonton lagi ketika kamu udah siap pre-wedding. Atau ketika kamu udah mau serius sama pacar kamu. Atau kode share video ini supaya kamu bisa ngodein ke pacar kamu misalnya. Jadi call to action tadi nih yang kedua adalah call to action buat engagement. Jadi bukan follow dulu. Kan biasanya orang ada follow-nya di akhir ya. Di semua tuh call to action ada di akhir gitu. Enggak, aku jangan di akhir semuanya diborong gitu. Kenapa? Karena attention span orang itu sedikit. Jadi orang hanya bisa melakukan satu kegiatan dalam satu waktu. Jadi kalau misalnya orang semua ditaruh di akhir, mereka pasti akan cuma ngasih satu doang tuh. Kliknya cuma satu. Jadi aku biasanya bagi itu menjadi 2. Jadi yang di sini baru nanti ada yang di akhir gitu. Nah, ini call to action to engage-nya masukin si funnel marketing tadi. Nah, apa nih objektif dari kontennya? Kalau misalnya cuma awareness doang, tonton video ini sampai habis. Dah, sampai situ doang. Terus kalau misalnya ternyata objektifnya adalah engagement, ya udah cap-cip-cup nih antara engagement ini. Like kalau apa, reply kalau apa, share kalau apa, save kalau apa. Jangan lupa dikasih added value. Kenapa dia harus reply? Kenapa dia harus save video ini? Kasih juga alasan biar orang itu termotivasi untuk melakukan action yang kamu inginkan. Kalau kontennya di X, apakah hook-nya judul thread atau tweet pertama dari thread-nya? Yes, betul. Tweet pertama. Aku nggak tahu Kak Kania nge-follow aku di Twitter apa enggak, tapi aku ini di luar dari brand ya. Kenapa aku juga tahu bahwa formula ini bisa versatile kemana aja? Karena formula ini yang bisa mengantarkan aku dari Twitter followers 0. Jadi dulu tuh akun aku kesuspend, terus aku harus mulai dari 0. Twitter aku mulai dari 0 sampai sekarang 55.000 tuh karena aku pakai konten 4 babak. Ada contoh kontennya nggak? Ada. Nanti ada contoh kontennya. Gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Ada nggak ya? Aku kasih contoh nggak ya? Kalau nggak ada, aku kasih contoh nanti aku akan coba taruh di materi ya. Jadi nanti kan ini materinya akan dikirimkan via email. Terus nanti akan aku kayak kasih kita breakdown si videonya. Detik ini sampai detik ini dia hook, detik ini sampai detik ini dia hook. Aku lupa, aku ada contohnya apa enggak ya? Nanti aku lihat. Follow Kak, aku merhatiin judul dan tweet pertama, makanya nanya lebih lanjut. Iya ya, udah. Terima kasih Kak Kania. Ya, jadi bisa kayak gitu. Jadi kalau di script jatuhnya kayak detik-detikan. Kalau di Twitter itu udah kayak pakai tweet pertama, tweet kedua, tweet ketiga gitu. Terus isi konten. Nah, baru isi kontennya, videonya itu ini sering banget ada nanya sama aku, Kak, ideal video tuh berapa lama? Karena tergantung algoritmanya. Kalau misalnya TikTok ataupun Instagram Reels, dia itu akan akan memvalue orang untuk yang nonton videonya sampai habis. Jadi, kalau misalnya brandnya baru atau masih belum terlalu banyak orang yang bucin sama brandnya, videonya tuh kecil-kecil aja, kecil-kecil. Pendek-pendek durasinya, mungkin kayak kurang dari 40 detik gitu. Jadi orang bisa ngeluping itu beberapa kali gitu. Jadi makanya ini juga kayak
bukan A/B testing, latihan bikin konten durasi pendek tapi di Sphere sama High Ops-nya on point, itu kan juga sebuah latihan ya. Gitu. Baru nanti di akhir ada call to action to objektif. Baru nanti kayak kalau kalian suka konten ini, misalnya kalian bisa follow @aqua misalnya gitu. Kalian bisa follow @aqua untuk dapetin tips-tips fokus saat meeting misalnya. Jadi selalu kasih added value-nya apa. Atau misalnya objective sales. Ya tadi tuh misalnya ke hot misalnya. Buat kalian yang lagi bikin annual report di Q4 dan pengen fokus, aku lagi ada promo bundling, beli satu kardus gratis satu kardus misalnya gitu. Jadi ada apapun salesnya, objektif salesnya itu di akhir di sana. Nah tapi juga bisa di apa namanya, kombinasiin sama 3 babak kayak gini. Jadi kalau 3 babaknya misalnya kayak nggak terlalu banyak fafifu was-was, ini juga bisa bikin kayak gini. Jadi yang si engagement itu nggak usah ada gitu. Nggak usah ada, tapi langsung nanti di akhir call to action to follow atau sales atau link clicks atau apapun itu. Check out dan segala macam. Jadi bisa dibikin seperti itu formulanya. Contohnya, iya kayaknya nggak ada deh contoh videonya. Nanti akan aku ini aja ya, update aja di materi ini. Nanti aku akan breakdown. Detik ini sampai detik ini, contohnya hook gitu. Detik ini, contohnya call to action. Nanti akan dikirimkan di materi via email. Terus angle konten itu kan kayak apa ya? Ini kan rumus-rumus gitu kan. Dari tadi tuh rumus-rumus. Angle kontennya apa nih biar menarik? Nah, contohnya variasi kontennya tuh banyak. Misalnya produk kalian punya ada beberapa USP. Kalian bisa fokus ke satu USP atau bisa di-combine antara USP 1 sama USP 2 gitu. Untuk satu objektif misalnya. Atau bisa bikin kayak gini nih, konten review, shopping haul, bahkan kayak harga termurah, harga termahal, itu juga bisa. Q&A, bisa kan sekarang lagi banyak banget konten interview. Kakak, outfitnya dari atas sampai bawah berapa? Gitu kan. Itu ada salah satu contoh Q&A gitu kan. Konten misalnya skincare untuk pemula, atau misalnya kayak bahasa Inggris untuk pemula, atau apapun. Jadi ini adalah contoh-contoh variasi konten yang bisa dicontek dan dibuat terus-menerus. Dan sebenarnya untuk ini adalah salah satu disiplin lagi dalam pembuatan konten adalah content banking, aku nyebutnya. Jadi menurut aku alasan kenapa anak-anak digital marketing itu nggak bisa banget sosmed detox atau nggak bisa banget handphone diet itu adalah karena sebisa mungkin setelah sehari itu minimal 1 jam lah untuk nge-scroll konten. Tapi biar bikin itu jadi produktif, kita bikin itu jadi ada objektif untuk content banking. Jadi yang bikin capek dari sosmed itu adalah ketika kita ngeliat sosmed dan bikin itu jadi personal. Oh kita lihat si A udah liburan kemana, si B udah dapat beasiswa LPDP gitu kan, capek banget buat hati. Yang kayak gitu-gitu nggak usah dilihat gitu kan. Yang dilihat adalah wah ada konten menarik, taruh di bookmark atau misalnya misalnya wah ini contoh konten shopping haul yang bagus, bookmark gitu kan. Wah ini contoh konten yang hooknya bagus, bookmark gitu kan. Wah ini contoh konten yang CTA-nya efektif, bookmark gitu. Jadi kita tuh nge-scroll konten, nge-scroll TikTok itu dengan intention. Intentionnya untuk mengumpulkan konten. Jadi ketika misalnya kita tiba-tiba ditanya sama bos di hari Senin pagi atau tiba-tiba, ayo kita meeting gitu kan. Meeting, ide konten apa lagi yang bisa dilihat. Ini otak tuh nggak bisa berpikir. Itu memang wajar jadi. Tapi ketika kita punya banking konten, kita bisa nge-scroll dari banking konten kita.
Jadi kita nggak perlu mikir pada saat itu juga, karena kita udah kayak disiplin 1 jam sehari untuk ngumpulin konten, kita bisa ngeliat dan nyontek untuk, oh, bos yang sekarang lagi tren itu ini, gitu. Karena kemarin malam kamu udah nyimpen tuh, gitu kan. Jadi kamu nggak perlu berpikir lagi, gitu. Cukup nyontek dari banknya aja. Jadi itu yang disiplin-disiplin yang apa namanya, mesti dibangun kali ya. Jadi scrolling with intention. Terus atau misalnya bisa ke kayak gini, foto, kayak formatnya juga kayak foto, video, itu juga kayak di iniin lagi. Misalnya kayak di TikTok kan juga kayak beda ya. Kadang-kadang ada carousel foto, kadang-kadang ada video dan segala macam. Jadi bisa di-combine aja. Nah, untuk ininya, contoh-contoh lainnya, ini sebenarnya ada salah satu, ini aku kasih linknya di materi ini. Jadi ketika diklik, dia ini di deckofbrilliance.com, ini adalah salah satu Bible-nya anak kreatif. Aku ketika tahu Deck of Brilliance, I use it every day. Ketika misalnya ada, oke, aku bikin konten apa? Konten kreatif, misalnya Aqua. Aku bisa bikin, oke, gimana caranya aku nge-glorify dan celebrate Aqua. Aku klik dia, terus nanti dia ada kayak formula untuk bikin konten glorify dan celebrate. Oh, misalnya Aqua, aku pengen bikin analogi dari Aqua untuk ada solusi. Dia tuh ada formulanya. Jadi aku tinggal dalam tanda kutip nyontek aja. Jadi ini juga salah satu banking konten aku gitu. Dan dia tuh ada beberapa konten-konten ads gitu yang contoh-contohnya yang kayak, oh, caranya analogi gini, caranya glorifikasi kayak gini tuh banyak banget. Dan aku kalau misalnya kayak lagi kayak gabut atau kayak aku pengen ada inspirasi, aku pasti buka Deck of Brilliance. Jadi ini adalah salah satu disiplin juga yang mesti dibangun dalam konten banking. Paling itu dari aku untuk contoh tadi, nanti palingan aku kasih di email, nanti di materi ini juga. Teman-teman, apakah sudah mulai kebayang, udah mulai mendapatkan kejelasan? Tapi kalau bingung ya wajar ya, karena belum dicoba kan. Kalau misalnya pas udah dicoba, baru mungkin tahu tuh obstacle-nya apa gitu. Kalau misalnya teman-teman mau nanya, boleh di sini. Atau misalnya teman-teman ada yang kayak mau nanya, tapi terlalu spesifik banget buat brandnya, kalian nanti bisa DM aku aja juga boleh. Paling dari aku itu, teman-teman ada ya pertanyaan? Oke, dari Kak Dimas. Kita udah tahu audience behavior-nya seperti apa, tapi pada saat kita mau mengiklan contohnya di Meta Ads, kemungkinan hasil survei behavior target audience tidak bisa dicocokkan minim pilihan. Oh, nggak apa-apa. Kalau di Meta Ads, kan kita nggak bisa terlalu spesifik banget ya, karena kan yang di Meta kan juga general banget tuh, worldwide juga kan. Jadi yang di Meta seadanya aja, tapi nanti biarkan si niche itu bekerja dari kontennya aja. Jadi yang di Meta yang ada seadanya aja, gitu nggak apa-apa. Tidak apa-apa sekali. Oke. Kalau personal branding itu beda banget sama brand building Kakak Nia. Mungkin nanti kita bisa bikin kelas personal branding kali ya, Hacktivate. Nanti itu another materi karena itu juga ada formula-formulanya tersendiri buat personal branding. Tuh, mau boleh Hacktivate ya, langsung gitu. Kalau oke, dari Kak Michael, kalau kita targeting audience, konten beda dengan target market. Konten beda dengan, maksudnya beda tuh gimana ya? Karena kalau misalnya beda, kita sesuaiin sama target market. Jadi konten kita, misalnya, oh, selama ini kita ternyata belum menjawab pertanyaan dari target audience kita gitu ya. Di switch ke target marketnya. Jadi kita bikin konten kita tuh sama kebutuhan target audience. Gitu. Nah,
Kalau tweet kita diserang netizen, tipsnya apa Kak? Boleh off dulu atau gembokan? Ini juga another materi yang ada formulanya sendiri, namanya uh, krisis manajemen. Itu ada beberapa formula-formula tersendiri, dan karena aku dulu di community and content, aku juga adalah beberapa study case aku dalam menghadapi netizen. Mungkin Hacktivate kita bisa bikin lagi, mau nggak? Seru sih ngomongin netizen. Tuh. Kak, kalau misal buat dapet fear atau highest hopes, bisa social listening nggak? Nice question. Bisa banget, bisa banget. Aku bisa dapat beberapa high hopes sama apa namanya si apa namanya Deepest Fears itu either dari Quora atau dari Manifest. Jadi, tapi sebelumnya udah tahu dulu nih si demografi sama SIS. Jadi demografinya misalnya umur berapa, dia tinggal di mana gitu kan. Nah, nanti kalau udah dapetin si demografi sama SIS secara umum, kalau misalnya ada manifest yang terkait yang kalian asumsikan, itu si target audiensnya tuh sama demografi dan SIS si produk. Nah, itu liatin tuh si sambatnya. Misalnya, kadang-kadang kan sambat suka ada yang kayak bilang, sering banget, Kak, aku mau nikah, tapi apa namanya, aku punya masalah ini sama sama pasangan aku, gimana ya minta solusi kan, kadang-kadang netizen suka minta solusi gitu kan di manifest gitu. Nah, itu tuh sebenarnya di versi mereka, itu bisa banget jadi hook buat konten. Bagus, Kak Alexander. Oke, terakhir ya. Dari Kalia, aku sering cari KOL di setiap kota itu beda-beda. Kalau semisal kontennya sama review makanan, terus apakah tidak apa-apa? Kalau semisal kontennya sama review makanan terus, jadi kayak ini ya. Nah, nanti jadi agak-agak spoiler alert, di malam ini aku akan bikin tweet thread soal si produk makanan. Jadi aku di situ akan bilang bahwa kalau misalnya endorse influencer itu nggak harus kayak makanan mukbang terus atau kayak review dia sambil makan, tapi juga bisa pakai beberapa contoh konten lainnya. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman pakai yang si angle-angle tadi, itu tuh bisa dikombinasikan tuh, misalnya harga termurah dari misalnya harga termurah, harga termahal, atau misalnya kayak apa ya, misalnya kayak Q&A, bisa pakai Q&A kan, Q&A sama bakmi gitu kan. Itu bisa banget dipakai gitu. Atau misalnya kayak tadi misal ngomongin pakai hyperlocality juga bisa banget. Jadi itu bisa dicombine banyak hal. Tapi nanti malam ini aku akan ada thread soal produk F&B. Jadi kalian juga bisa lihat di sana. Semoga membantu. Paling itu dari aku. Aku kalau misalnya nanti teman-teman ada pertanyaan lagi yang belum sempat aku jawab, bisa ke tadi Twitter, DM aja ke @dinikopi13 ataupun ke Instagram aku ke @dinikopi. Nanti aku akan jelaskan secara spesifik di sana. Aku kembalikan ke Jessica. Oke, makasih banyak Kak Dini buat waktunya. Terima kasih nih buat sharingnya Kak Dini hari ini benar-benar banyak banget ya, dan mungkin impactful banget nih buat teman-teman yang sudah join technical workshop kita malam ini. Oh, sorry, ini kayaknya materiku sedikit error sebentar. Nah, buat teman-teman, ini lumayan cukup banyak nih yang masih stay sampai akhir. Nah, jadi mungkin di sini aku mau minta waktunya lagi sebentar buat ngasih tahu atau spill terkait apa sih yang jadi promo atau penawaran menarik dari Hacktivate untuk teman-teman di sini. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman, jadi
di Activate itu tadi kita sempat bahas juga kalau kita ada full time program atau biasa kita bilangnya bootcamp, itu ada full stack JavaScript, ada data science, ada performance marketing. Nah, jadi buat teman-teman yang ngerasa hari ini kayaknya, oh ternyata saya masih pengen banyak tahu nih, ternyata masih ada yang belum kejawab sama Mbak Dini atau yang lain, itu teman-teman bisa banget mengikuti atau join ke bootcamp kita, performance marketing. Itu kita akan adakan di kelas remote. Nah, selain itu juga kita ada bootcamp backend, Golang, dan juga UI UX. Nah, terus mungkin ada yang nanyain juga ya, teman-teman. Mungkin di sini kita lebih kerucutin atau fokusin untuk bootcamp performance marketing nanti setelah belajar itu kita bisa jadi apa sih gitu. Nah, pertama itu teman-teman bisa jadi performance marketing specialist atau mungkin bisa jadi social media specialist juga, paid ad specialist, dan yang mungkin ada beberapa lagi, ada media planner, campaign spesialis, dan lain-lain. Nah, terus kita lanjut. Ini yang tadi sempat aku infoin juga, kalau kita itu di Activate ada kurang lebih 800-an atau 870-an untuk hiring partners. Nah, memang di sini itu banyak ragamnya teman-teman. Jadi mungkin ada yang sempat familiar sama Investri, Sendit, Circlo, dan lain-lain. Dan juga kita ada untuk company-nya, itu kita ada Sinarmas, kita ada bank juga dari OCBC, BNI, terus kalau nggak salah itu Bank Mega juga ada gitu. Nah, mungkin teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, boleh di chat atau mau open mic langsung juga boleh. Nah, aku lanjut lagi. Nah, ini untuk program kedua dari Activate, yaitu yang part-time program. Jadi teman-teman ini khusus yang mungkin ada minat di bidang IT atau mungkin pengen upgrade skill di bidang IT juga. Kita itu ada beberapa macam materi yang bisa teman-teman pelajarin melalui part-time program kita. Yaitu pertama mungkin ada yang pengen coba belajar bikin website atau mungkin aplikasi atau mungkin pengen menguasai satu bahasa pemrograman yang sudah diincer nih dari sebelum-sebelumnya, itu juga bisa. Dan juga untuk part-time program ini sebenarnya kita buka juga untuk kelas reguler atau teman-teman yang pengen private, jadi ada customized materi yang teman-teman pengen bisa gitu. Misalnya saya pengennya bisa belajar TypeScript gitu. Nah, itu bisa juga teman-teman customize di kita dan kita bisa bantu untuk membuat kelas private gitu. Lanjut. Nah, ini juga pilihan-pilihannya ya teman-teman, ada data engineer, ada SQL, ada full stack development program, dan lain sebagainya. Nah, untuk info-info materi ini, teman-teman juga bisa lihat di website kita ya, di www.activate.com. Nah, ini untuk teman-teman yang mungkin pengen belajarnya yang bidangnya bukan IT nih, karena bukan IT banget gitu, atau mungkin nggak punya basic gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mengikuti salah satunya Agile Scrum, Product Owner, Fundamental UI UX, ataupun Fundamental Digital Marketing. Gitu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan dulu. Oke, kayaknya masih belum ada ya. Nah, mungkin lanjut lagi. Jadi ini nih, teman-teman, mungkin ada teman-teman yang nungguin juga. Penawaran menarik dari kita itu adalah diskon atau potongan harga teman-teman khusus buat teman-teman yang mengikuti event hari ini yang memang berminat untuk mengikuti bootcamp performance marketing kita secara online, yaitu remote class, dari harga normalnya itu 18 juta menjadi 8 juta teman-teman. Dan promo ini hanya berlaku hingga 4 Desember aja. Ya, jadi teman-teman kalau memang berminat itu bisa langsung nanti saya coba kirimin juga ya nomor kita yang bisa teman-teman hubungin, atau teman-teman bisa langsung masuk ke
websitenya kita di www.hacktivate.com. Itu untuk batch terdekat, kelas performance marketing ini akan dimulai di 11 Desember. Ya, 11 Desember. Terus kelasnya itu akan dimulai di jam 7 malam sampai jam 10 malam selama 2 bulan ya, teman-teman. Jadi, buat teman-teman yang memang berminat, jadi merasa kayak, oh iya, tadi mau dapat materi yang lebih lagi, jadi kayak ada personal branding dan lain-lain sebagainya, itu akan teman-teman bisa dapatkan dari pembelajaran di bootcamp kita. Nah, terus mungkin ada yang nanya, kalau untuk 8 juta itu pembayarannya gimana? Nah, untuk promo ini memang hanya berlaku untuk pembayaran atau metode pembayaran upfront ya, teman-teman. Jadi pembayaran bootcamp di awal sebelum kelas dimulai. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya berat nih kalau langsung keluar 8 juta di awal. Nah, kita itu ada option atau metode pembayaran yang lain, yaitu installment sama study now pay later. Jadi, kalau yang installment atau cicilan 0%, itu teman-teman bisa melakukan pengajuannya melalui financial partner kita, yaitu ada Dana Cita dan juga Edufund. Nah, jadi memang harganya di sini harga normal ya, teman-teman. Gitu. Jadi, nanti yang teman-teman cicil itu yang di angka 18 juta. Gitu. Nah, terus untuk yang study now pay later, itu sama, dia melakukan kita ngajuin ke financial partner yaitu ada Dana Cipta dan juga Edufund. Bedanya teman-teman kalau yang study now pay later itu mendapatkan 4 bulan grace period. Jadi baru mencicilnya itu di bulan kelima, teman-teman. Jadi bisa aja nih teman-teman udah lulus kan, karena bootcampnya hanya 2 bulan, teman-teman udah lulus selama 2 bulan. Nah, itu teman-teman baru mencicil di bulan kelimanya gitu. Nah, untuk info lebih lanjut, nanti mungkin teman-teman bisa langsung ini ya, chat ke kita. Mungkin aku kasih nomor handphonenya di kolom chat kita ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang mau bertanya, monggo ini di 08 956576040. Jadi ini Activate BSD kampus Activate ya. Jadi nanti teman-teman kalau bisa nanya bisa langsung ke sini, atau mungkin kalau mau langsung isi formnya dulu untuk pendaftaran melalui website kita juga bisa. Gitu sih. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya belum ada yang mau nanya ya, teman-teman. Nggak apa-apa, jadi mungkin buat teman-teman yang mungkin masih punya waktu untuk mempertimbangkan dulu, karena kan kelas kita terdekat itu masih dimulai semingguan lagi, di tanggal 11 Desember. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan pun, teman-teman bisa langsung ke WhatsApp-nya kita, mau WhatsApp bisnisnya kita juga boleh. Jadi nanti feel free untuk nanya-nanya ke kita ya. Nah, kalau gitu mungkin dari kami Hacktivate mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Terima kasih sudah mengikuti dan juga terima kasih banget buat Mbak Dini yang udah ngasih materi buat kita, buat teman-teman semua di sini. Gitu. Saya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.